Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mau mengundang untuk kita semua datang. Kita bawa pujian, kita sorakan kemenangan kita dalam Tuhan, amin. Karena saya percaya kita semua sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa, dari segala kesakitan, dari segala kepahitan. Semua karena kuasa darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita nyanyikan pujiannya sekali lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, mari dengan iman kita nyanyikan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, terlebih Jemaat GPPI Sejahtera Bandung. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, pimpin kami, berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan mengerti firman-Mu, agar kami boleh jalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong pemberitaan ini dari awal sampai pada penghabisannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pagi hari ini kita masih membahas tentang satu tema, yaitu akar pahit, yang saya subtemanya adalah akar pahit, racun pertumbuhan rohani. Kita akan melihat sama-sama satu ayat yang minggu kemarin juga dibacakan, ya, tetapi saya bawakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bunyinya, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, karena kita bisa menjadi seperti tumbuhan beracun
yang menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang. Kita tahu di dalam beberapa ayat dikatakan bahwa kita manusia ini seperti pohon, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tidak menjadi seperti tumbuhan yang beracun. Karena itu Tuhan meminta kita supaya kita tetap ada di dalam lingkungan kebaikan hati Allah. Ulangan 29 ayat 18 menguatkan hal ini, saudara, yang berbunyi, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Ketika kita keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, berpaling meninggalkan Tuhan, maka akan tumbuh tumbuhan yang beracun. Ada akar yang menghasilkan racun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ulangan 11 ayat 16 juga mengingatkan bangsa Israel untuk tidak beribadah kepada Allah lain. Janganlah hatimu terbujuk menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Ya, Tuhan mengingatkan orang Israel di dalam kehidupan atau perjalanan hidup mereka yang bertemu dengan bangsa lain. Tuhan tidak menginginkan mereka untuk menyimpang dikatakan dari kasih karunia Allah. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat 15 terjemahan baru dikatakan, supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan nama banyak orang, saudara. Judul perikop Ibrani 12 ayat 15 adalah bertekun dalam iman. Kita tahu kehidupan orang Kristen itu ya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi komunitasnya. Kita hidup dalam satu komunitas orang-orang percaya, dan Tuhan mau dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang percaya ini supaya berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Memang kita harus hidup di dalam satu komunitas untuk bisa saling menasehati, mengingatkan, menumbuhkan, saudara. Tuhan tetapkan kita ada dalam satu komunitas orang-orang yang sama-sama percaya, dan Tuhan mengingatkan dalam hidup itu, hidup berkomunitas itu, hidup kita bisa damai satu sama lain. Saudara, dikatakan juga dalam ayat yang lain, yaitu Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah. Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah adalah hatinya jahat, tidak percaya, ya, dan akhirnya mereka murtad dari Allah. Kenapa bisa murtad? Ya, ada akar pahit yang tumbuh dalam hidup mereka. Apa itu akar pahit? Yang pertama, akar pahit bisa menunjukkan pada jiwa dan sikap yang ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam, sikap dendam yang hebat terhadap didikan Tuhan sebagai ganti dari kepatuhan yang rendah hati terhadap kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Tuhan mendidik kita di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki hati yang baik, yang semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi banyak orang memiliki kebencian dan kemarahan yang mendalam, bahkan dendam yang hebat terhadap didikan Tuhan, bukan menerima ya didikan Tuhan itu dengan kerendahan hati, untuk patuh kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Kain, saudara. Kain membunuh Habil adiknya, karena Tuhan tidak mengindahkan
korbannya. Hatinya panas, mukanya muram. Ayat 5 dan 6 menjelaskan hal ini. Dan ayat 6 mengatakan Tuhan berfirman kepada Kain, mengingatkan dia, mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Kemudian Tuhan lanjutkan di dalam ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Tuhan mengingatkan Kain supaya dia tidak berbuat jahat, tapi berbuat baik. Karena ketika berbuat jahat, dosa itu sudah mengintip. Tetapi kita atau Kain diminta untuk berkuasa atas dosa itu. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Ya, di dalam Yesaya 1 ayat 13, ya Tuhan Allah mengingatkan orang Israel supaya tidak membawa lagi persembahan yang tidak sungguh. Ya, sebab baunya itu menjijikkan bagi Tuhan. Ya, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, kita lihat saudara kejahatan hati Kain. Ayat 9 katakan firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sudah selayaknya seorang kakak menjaga adiknya. Tetapi dia katakan, apakah aku penjaga adikmu? Tuhan ingin supaya terjadi keharmonisan di dalam komunitas umat Tuhan. Yang pertama, hidup harus saling menjaga satu sama lain. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan undur dari perlombaan dan menolak hadiah yang sudah disediakan. Yang kedua, saling menjaga agar tidak timbul akar kepahitan. Yaitu seorang yang setelah mendengar firman Tuhan lalu meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya akan selamat, namun kemudian berjalan dalam kekebalan hatinya. Jadi di dalam kehidupan kita harus saling menjaga supaya kita tidak melihat atau tidak membiarkan seorang pun yang di antara kita yang murtad meninggalkan kasih karunia Allah. Itulah fungsi kita di dalam kehidupan, ya, dalam satu komunitas. Kain mempersembahkan hasil dari tanahnya itu mungkin memang dia diajarkan oleh Adam. Ya, tetapi dikatakan di sini bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Dan kita tahu di dalam Kejadian 3 ayat 17 ketika atau setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanah menjadi terkutuk karena dosanya. Nah, ketika kepahitan mulai berakar dari dalam hati Kain, Allah memperingatkannya. Namun sayangnya Kain memilih untuk tetap menyimpan kepahitannya dan membunuh Habil. Akibatnya Kain hidup dengan menanggung kutukan. Ya saudara, kita lihat juga kalau manusia dengan usahanya dia menyematkan daun ara, ya, dan membuat cawat. Jadi sesuatu hasil dari pohon, hasil dari tanah. Tapi Tuhan dengan karyanya membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan mengenakannya kepada mereka. Karena usaha manusia itu terbatas, mudah rusak, dan Tuhan membuat, ya, pakaian dari kulit binatang. Itulah pekerjaan Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Habil. Saudara, Habil mempersembahkan anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak. Ya, lemak-lemak kambing dan domba itu. Dan Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Kita tahu, ya, di dalam Imamat 3 ayat 16, segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ya, dan
Ibrani 4 ayat 11 meneguhkan ini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik, ya, daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, dan karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Kain mempersembahkan dengan usahanya sendiri dan tidak ada kesungguhan, sedangkan Habel mempersembahkan dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang Tuhan mau, lemak-lemak kambing, ya, dan itu karena iman. Saudara, itulah korban yang lebih baik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengindahkan, ya. Bukan hanya, ya, Kain saja yang memiliki hati yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang pahit, tetapi juga Naomi. Dikatakan, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut mengatakan, mengingatkan kepada Naomi bahwa dia akan bersama-sama dengan Naomi menjalani kehidupannya dimanapun Naomi menjalani kehidupan. Ya, tapi Naomi tetap memiliki kepahitan hati. Ketika suami dan kedua anaknya meninggal, Naomi kembali, ya, ke Israel, dan ketika orang-orang Israel itu menyambut dia, memanggil namanya Naomi, dia katakan, sebutkanlah aku Mara. Jangan sebutkan aku Naomi. Naomi artinya manis, Mara artinya pahit. Kenapa ada kepahitan hati di dalam diri Naomi? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Seorang yang mengalami kepahitan dalam hatinya terus mengingat itu, ya, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hatinya. Ini juga dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan pegangan. Dia kehilangan harapan yang bisa mengarah kepada sikap sinis, bahkan kasar kepada Tuhan. Dikatakan semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Saudara, satu kata-kata yang Ayub katakan, ya, bahwa baik yang tidak bersalah maupun yang bersalah itu kedua-duanya dibinasakan Allah. Bila sempat-sempat membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Ya, Ayub 8 ayat 27 sampai ayat 22 sampai 24 katakan hal ini. Kemudian ayat 16 ayat 11 sampai 12, Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Jadi dia merasa bahwa Tuhan tidak adil karena yang tidak bersalah maupun bersalah juga, ya, kedua-duanya dibinasakannya. Ya, dia merasakan itu terjadi dalam hidupnya. Ini menjadi kepahitan sampai dia mengenal Allah dengan matanya sendiri, melalui kejadian-kejadian yang ada juga. Yang kedua, sikap kepahitan itu mungkin juga ditujukan kepada orang-orang tertentu di dalam gereja atau komunitas. Ya, sikap seperti ini akan mencemarkan orang yang bersangkutan. Maksudnya menjadikannya tidak
menghampiri Allah dalam doa, tidak layak menghampiri Allah dalam doa. Kenapa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan mempersembahkan korban, mau berdoa itu harus melakukan dulu pendamaian dengan orang-orang lain. Ya, kepahitan di antara atau di kalangan orang percaya dapat menyebar dan mencemarkan banyak orang sambil menghancurkan kekudusan yang justru tanpa kekudusan itu tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14 nanti kita akan lihat ya. Ini lihat Esau juga sama mengalami hal yang sama. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain kepadaku? Saudara, Esau pun mengalami kepahitan dalam hubungannya dengan Yakub, saudaranya atau adiknya ini, ya, adik kembarnya, saudara. Ya, kita lihat sebenarnya Esau memberikan hak kesulungannya itu dengan sukarela kalau saya lihat ya. Memang ketika dia ingin makan ya dikatakan kacang merah yang dibuat oleh Yakub. Yakub katakan, ya, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Ya, Esau tidak memperhatikan hak kesulungannya. Dan dia menjawab, ya Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi tidak dianggap penting hak kesulungan itu. Tetapi Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, lihat, memang akar pahit yang disimpan terus-menerus di dalam hati seseorang itu bisa menghancurkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Ya, sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan ini kepada kedua orang tuanya. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumitnya tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi sejak kelahirannya memang ini sudah bermasalah. Ya, Yakub memegang tumit Esau. Ya, ada ya dikatakan dalam ayat selanjutnya memang Tuhan mengingatkan bahwa akan ada 2 bangsa yang akan lahir dari rahim, ya, Ribka ini, ya. Dan Tuhan menginginkan supaya tetap ada pola asuh yang benar. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-27, Kejadian 25. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makanan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ada satu pola, ya, asuh yang salah. Ya, di mana yang satu adalah orang yang senang berburu dan disukai oleh ayahnya Ishak, sedangkan Yakub adalah orang yang senang di rumah dan Ribka menaruh kasih lebih kepada Yakub. Padahal Tuhan bilang, ya, diingatkan dalam ayat 22 dan 23-nya, ya, supaya mereka bisa mengasuh dengan baik, ya, karena ada 2 bangsa yang keluar, ya, dari atau yang lahir dari rahim Ribka ini. Definisi yang dikatakan oleh Dr. Andes Elisa Besubakti, akar pahit atau kenangan pahit pada masa lalu adalah gangguan emosi akibat pelecehan emosional maupun fisik sehingga mengakibatkan luka hati yang mendalam dan mengendap selama bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Ya, penyebabnya bisa banyak, saudara. Pertama, sering menerima perlakuan agresif. Kedua, kemarahan yang terpendam ketika pelecehan seksual pada masa kecil. Keempat, kekerasan fisik dan fisik. Kemudian kelima, perasaan tertolak secara psikologis, perselingkuhan dan perzinahan, diskriminasi ras dan gender. Yang kedelapan, perasaan tertolak
Ya, ini banyak terjadi dalam kehidupan manusia, saudara, yang juga tanpa disadari ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi yang dikatakan inner child, yaitu sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil atau sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri, ya, atau dan ini menetap di alam bawah sadar seseorang sampai tua, saudara. Ya, jadi ada luka, trauma masa kecil yang dibiarkan atau tidak disembuhkan dan mempengaruhi pembuatan keputusan, merespon masalah, dan menjalani kehidupan sehingga sulit menjadi dewasa. Ya, ini karena kurangnya pengasuhan dalam keluarga yang terus membekas dalam diri seorang dan bermanifestasi dalam perasaan dan perilaku negatif, yaitu satu perasaan merasa tidak dicintai, kemudian mudah cemas, ya, sulit percaya orang lain dan lain sebagainya. Kalau kita belajar ilmu psikologi, nanti banyak hal yang bisa diungkapkan. Nah, saudara, kita tahu juga ada kata-kata yang mengatakan bahwa menjadi tua itu pasti. Ada juga yang mengatakan anugerah, saudara, ya. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Kedewasaan yang sejati adalah ketika seorang sadar dan menyembuhkan anak kecil yang tumbuh itu, yang menyimpan luka batin, ya, yaitu rasa sakit, trauma, amarah di dalam dirinya. Dan tidak sedikit orang yang justru menyangkal dan mengabaikan luka inner child atau luka batin dalam diri mereka sehingga terbawa hingga kehidupan dewasa. Saat dihadapkan pada masalah hidup, inner child yang masih bersemayam ini bisa mencuat ke permukaan dan mengambil alih kendali dalam seseorang. Nah, ketika inner child ini ada di dalam kehidupan seseorang, itulah yang justru menghancurkan hubungan-hubungan dengan orang lain. Harus hati-hati dengan ini. Kita harus sadar dan kita harus buang itu. Ya, seperti yang terjadi di dalam kehidupan Absalom, ya, yang menyimpan akar pahit karena Amnon, ya, sudah memperkosa adiknya, ya, dan dia akhirnya melakukan atau merencanakan satu rencana untuk membunuh, ya, Amnon. Daud harusnya tahu karena dia sudah tidak berkata-kata, ya, Absalom tidak berkata kepada Amnon, tetapi ini juga luput dari perhatian Daud, ya. Demikian pula kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Yefta, saudara. Yefta adalah seorang yang dibuang oleh keluarganya karena apa? Karena dia adalah anak seorang perempuan sundal. Ya, ketika anak-anak dari Gilead ayahnya yang lain, ya, maka besar dan akhirnya mereka mengusir Yefta. Dikatakan, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain, ya. Jadi Yefta adalah bukan anak resmi, tetapi anak dari perempuan sundal yang diambil oleh Gilead. Dan ketika anak-anak Gilead yang lain dari perempuan atau istri yang resmi itu besar, Yefta ditolak. Dan apa yang terjadi? Yefta lari, ya, dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob, berkumpul dengan orang-orang atau petualangan dan merampok bersama-sama dia sebagai pemimpinnya. Saudara, dan tua-tua Gilead satu saat datang kepada Yefta untuk meminta dia menjadi pemimpin dalam berperang, ya, memerangi Bani Amon. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yefta, ya, bahwa kamu sudah membuang aku, tetapi mengapa kamu datang kepadaku ketika kamu terdesak? Dan akhirnya, ya, tua-tua Gilead berkata, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, ya, kami akan berbuat seperti katamu itu. Karena Yefta meminta supaya ketika dia kembali berperang melawan Bani Amon, dan kemudian Tuhan menyerahkan Bani Amon kepadanya,
maka dia akan menjadi kepala atas orang-orang Israel. Ya. Dan yang baik, Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, untuk menghilangkan inner child, kita harus menyadari inner child. Kemudian menjalin komunikasi dengan inner child. Dengan mengatakan, aku mencintaimu, kamu sungguh berharga bagiku. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau malu. Semua yang terjadi bukan salahmu. Ya, kita bisa merangkul ya rasa marah, rasa sedih, rasa kepahitan dalam hidup kita. Ya, untuk kita bisa mengatasi inner child yang masih terluka ini, menyembuhkannya. Ya, kemudian kita bisa meditasi dalam arti kita menenangkan diri kita, jiwa kita, berdialog dengan inner child. Supaya benar-benar kita bisa menggali apa sih yang membuat atau apa sih kepahitan-kepahitan yang ada dalam hidup kita. Ya. Dan kemudian dengan bantuan ahli dalam hal ini psikolog, kita bisa berdamai dengan inner child. Kalau kita kesulitan berdamai dengan dia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah masa lalunya. Namun masa lalu tidak harus mendikte kehidupan seseorang. Oleh sebab itu lakukan rekonsiliasi dengan anak kecil yang terluka dalam diri kita. Hal ini akan membantu kita memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Saudara, ketika kita menyimpan inner child atau luka batin masa kecil kita, akar pahit yang ada itu dipelihara, kita tidak mendapatkan hasil apapun selain menambah beban dalam hidup kita, yang akan membuat kita semakin lama semakin berat dalam melangkah. Saya ingat pada satu kisah di mana seorang guru mengatakan, coba kamu bawa tomat dan kalungkan itu. Ya, banyak orang membawa tomat dan tomat itu dibiarkan. Ya, ketika semakin banyak tomat dan kemudian yang dikalungkan, ya, dan kemudian tomat itu menjadi bau busuk, ya, busuk dan menyebarkan bau dan menjadi beban dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa tomat ini seperti akar pahit, yang tidak saja merepotkan diri sendiri tetapi juga bisa menyusahkan, bahkan merusak, memberikan bau kepada banyak orang. Ya, saat kepahitan menguasai diri kita, tidak mungkin kita bisa maju, bertumbuh dan melakukan segala sesuatu karena kita terikat erat oleh akar yang terus melingkari diri kita seperti itu. Secepat mungkin kita harus melepaskan diri sebelum akar itu terlanjur menghujam jauh ke dalam hati dan membelenggu diri kita. Ya, Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kalau kita membiarkan kepahitan itu tumbuh semakin dalam diri kita, maka buah-buah yang kita hasilkan pun akan pahit. Dan itu dirasakan oleh orang lain di antara kita, ya, sekeliling kita. Bahkan bisa membinasakan bukan saja diri kita, tetapi juga diri orang lain. Sesakit apapun yang kita alami, bukalah hati kita dan buanglah semuanya itu. Segera bereskan semua luka hati dan akar pahit dalam hati kita. Dan alamilah mujizat kesembuhan batin dari Tuhan. Sadarlah dan pupuk terus serta melekat erat kuat dan pada kasih karunia Allah yang mampu mencegah tumbuhnya akar pahit dalam diri kita. Kita harus sadar itu, saudara. Karena seringkali orang tidak sadar banyak akar pahit yang kita simpan dan itu bisa membunuh diri kita. Membuat kita tidak tumbuh di dalam kerohanian kita, bahkan membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, menghancurkan orang lain, membusukkan kehidupan orang lain, merusak orang lain. Oleh sebab itu, bagaimana kita membuang akar pahit? Akui dosa dan bertobat.
kendalikan amarah dan ampuni. Forgive and forget. Berdamailah, jangan membalas dendam. Kemudian yang ketiga, lembutkanlah hati kita dan izinkanlah Tuhan menolong kita. Hiduplah dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu 22 ayat 21. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Tidak akan saya panjangkan, biarlah kita boleh menjalankan firman ini di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Maka dari itu Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, biar kami juga bisa mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Bapa. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Oh,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah raya walaupun secara online. Puji Tuhan kita semua diberi kesehatan, sukacita pastinya ya pagi hari ini. Kita mengucap syukur terus kepada Tuhan ya. Kita berdoa supaya pandemi ini lekas selesai dan kita cepat bisa ibadah tatap muka. Tetapi harus tetap protokol kesehatan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa semua, dan sidang jemaat GPPI Sejahtera, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusak. Tadi sudah dibeberkan jelas sekali, panjang lebar, yaitu akar pahit. Ya, akar pahit temanya, yaitu racun pertumbuhan rohani kita, ya, racun pertumbuhan rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan menyimpan akar pahit, jangan dendam, jangan iri, ya. Itu akar pahit, itu membuat penyakit di dalam tubuh kita, ya. Membuat kita juga tidak tenang dan iman kita tidak bisa bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan kita ikutin, dan terus kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Yusak, untuk menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan Pak Yusak, berkati juga pelayanannya. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini buat saudara seiman kita yang terganggu kesehatannya. Kami sehati berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Afong dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Yuli atau istri Pak Martin, Tuhan jamah sembuhkan, bilur-bilurmu dan darahmu sanggup menyembuhkan Ibu Yuli. Mujizat masih ada sampai saat ini. Engkau sempurnakan juga kesembuhan dari Ibu Minu. Tuhan jamah berkati kesehatan Ibu Minu. Berkati Pak Hasan proyek-proyeknya. Berkati juga Cynthia, pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pagi hari ini. Para pemain musik, pemimpin pujian, biar Tuhan pakai masa mudanya untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak Niko di Purwakarta, putra Bapak Dr. Hari. Tuhan jamah dia supaya ada kemajuan, supaya ada perubahan dengan baik. Jamah juga Ekel, anak Ibu Koni, Tuhan jamah dia, sembuhkan sakit penyakitnya, berikan perubahan dan kemajuan buat kesehatannya dan buat tubuh jiwa rohnya. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak Lifaing, Tuhan angkat ginjalnya yang rusak, ganti dengan ginjal yang baru. Mujizat masih ada sampai saat ini. Tuhan Kau lawat seluruh jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka cita, yang susah Tuhan hiburkan. Karena penghiburan yang dari Tuhan itu penghiburan yang sempurna. Yang menghadapi masalah persoalan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar. Berikan pertolongan-Mu Tuhan. Jamah berkati seluruh jemaat Tuhan. Biar beri kerinduan hati buat para pemirsa, semua yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, jamah berkati kesehatannya, jamah berkati usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati juga ibadah sekolah minggu, Tuhan jamah pakai guru-guru sekolah minggu menjadi alat saluran berkat-Mu, berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, kreativitas untuk mengajar anak-anak sekolah minggu supaya tidak jenuh. Tuhan jamah juga anak-anak remaja, berkati pembimbing-pembimbing remaja, beri hikmat yang daripada Engkau Tuhan,
supaya dia mengarahkan dan membawa anak-anak remaja lebih mengenal akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk rencana PON di Papua, baik teknis maupun non-teknis, agar berjalan lancar sesuai target yang ditentukan, supaya pelaksanaan PON 20 dapat berlangsung sukses dari pembukaan sampai penutupannya. Tuhan, mampukanlah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar berhasil merancang strategi komunikasi untuk menyelamatkan masyarakat dari provokasi, propaganda, ideologi radikal dan terorisme. Tuhan, berilah kesadaran kepada ke-48 obligator dan debitur BLBI agar mau menyelesaikan utang-utang mereka kepada negara. Kami juga berdoa, Tuhan, berkatilah agar mampu pemerintah menggarap potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar dengan mengembangkan agromaritim melalui inovasi berbasis teknologi. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan pada per hari ini, di mana kasus-kasus COVID-19 banyak yang Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Tuhan, pakai para dokter, para medis untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Berikan mereka semangat untuk terus melakukan tugas-tugasnya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga para dokter, para medis, petugas-petugas rumah sakit tidak tertular oleh virus corona. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana tempat-tempat untuk persinggahan atau tempat-tempat di mana isoman sekarang sudah pada dinyatakan negatif dan banyak kamar-kamar yang kosong. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih kemurahan-Mu. Tuhan, berkati pemerintah bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan, pakai untuk mengembalikan ekonomi bangsa kami, untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Berkati TNI dan Polri dalam menanggulangi terorisme maupun juga membantu dalam jalannya vaksinasi massal. Tuhan, berkati seluruh aparatur negara kami, baik pemerintah pusat maupun daerah, biar sinergi untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dan doa berkat, jangan lupa berikan persembahan saudara, rekening yang tertera di layar saudara. Persembahkan dengan hati yang penuh sukacita, dengan ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita masih ibadah online, dan puji Tuhan saat ini setiap hari Rabu malam jam 7 malam kita ada doa bersama, yaitu jam 7 malam, yaitu melalui online. Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama-sama, ikuti link yang sudah tersedia. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa ya, dan jangan abai, karena pandemi belum usai. Jangan sia-siakan apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.